orang rela antri, saudara-saudara, itu bahkan bukan berjam-jam, tapi bahkan berhari-hari sebelum daripada pembukaan untuk launching perdana produk tertentu, misalnya handphone ataupun juga yang lain-lain. Dan kenapa pertanyaannya ada orang-orang rela antri begitu panjang dan melelahkan, ya. Kita tahu di New York, ya, kita juga sering melihat bahwa ada antrian panjang ketika ada produk baru dari Apple yang akan dikeluarkan. Nah, saya mempelajari ternyata ada dua penyebabnya. Penyebab yang pertama adalah karena orang ingin mendapatkan produk yang baru itu yang pertama. Sebagai yang pertama, kenapa? Supaya mereka bisa menceritakan kepada teman-temannya, membanggakan kepada yang lain bahwa, hey, aku sudah punya nih, ini yang terbagus, ini yang tercanggih, aku udah punya. Jadi dia mau menjadi yang terdepan. Dia mau selangkah lebih maju daripada teman-temannya yang lain yang belum punya. Tapi saya juga mempelajari ada alasan yang kedua. Ada orang rela antri sekian lama. Kenapa? Karena dia mau beli, lalu dia jual kembali, dengan harga tinggi, dan akhirnya ketahuan ada orang-orang yang memang jadi pesuruh, di mana dia rela antri, akhirnya dia dibeli harga lebih mahal daripada produk tersebut. Nah, saudara sekalian, kenapa ada orang mau selangkah lebih maju? Karena dia sudah mengalami lebih dulu, sehingga dia bisa membanggakan, dia bisa menceritakan kepada orang yang lain. Hal yang sama juga ketika orang pernah pergi ke suatu tempat, maka ketika dia melihat ada orang lain yang akhirnya pergi ke tempat yang sama, mungkin orang yang lain itu yang terbelakang memposting, ya, di Facebook atau di Instagram, maka orang-orang yang pernah ke tempat itu seringkali memberi komentar, jangan lupa kamu di sana nanti makan di restoran yang ini. Jangan lupa nanti kamu pergi ke tempat ini, bagus sekali tempat fotonya. Nah, saudara, orang yang selangkah lebih maju, orang yang sudah lebih dulu ngalami dibanding yang lain, maka dia bisa memberi sebuah inspirasi dan memotivasi, bahkan memberi pengaruh, influence kepada orang-orang yang lain. Nah, saudara, tema kita tahun ini adalah influence, di mana Tuhan mau agar hidup kita menjadi terang dan garam, menjadi dampak, memberi sebuah pengaruh yang positif. Nah, subtema bulan kita, bulan Juni ini adalah One Step Ahead, satu langkah lebih maju. Ya, kenapa? Karena hidup yang akan membawa pengaruh baik adalah ketika kita selangkah lebih maju daripada orang-orang yang lain. Nah, untuk kita bisa menjadi orang yang one step ahead, maka kita harus melakukan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mari kita lihat ayat yang kita akan periksa dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Yuk kita akan baca bersama-sama Ibrani 12 ayat yang pertama. Semua baca dengan suara yang nyaring. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lihat bagaimana ayat ini dalam NLT version dikatakan, let us strip off every weight that slow us down. Mari kita menanggalkan semua beban yang membuat langkah kita jadi lamban, yang membuat kita jadi slow down. Ya, mungkin kerohanian kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita jadi lambat. Kenapa? Karena ada beban yang belum kita lepaskan. Especially the sin that so easily trips us up. Terutama dosa yang telah membuat kita tersandung, membuat kita bisa jatuh tersandung, terjungkal, sehingga kita tidak bisa mencapai garis akhir untuk perjalanan pertandingan iman kita. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita belajar dari Paulus ini, saudara, syarat utama untuk kita bisa one step ahead,
Lebih dulu Paulus mengatakan, kita harus mau menanggalkan semua beban, semua dosa yang memperlambat diri kita selama ini. Nah, syarat utama selangkah lebih maju adalah kita harus merdeka dari segala ikatan-ikatan yang buruk. Katakan bersama saya merdeka. 2, 3, merdeka. Ya kan? Saudaraku, kenapa? Karena kita harus betul-betul merdeka. Dan ayat tadi berkata, marilah kita. Ucapkan bersama saya keras, marilah kita. Ya, bukan orang lain dan bukan Tuhan, tapi marilah kita. Jadi saudara, untuk kita bisa lepas dari ikatan-ikatan yang buruk, itu memang karena pertolongan Tuhan. Karena support daripada orang-orang sekitar kita, tapi terutama lebih dulu dari kemauan kita, tekad kita, keputusan kita. Ingat bahwa kita sendirilah yang harus melepaskan diri dari segala keterikatan-keterikatan yang buruk. Nah, tahukah Anda bahwa keterikatan terhadap hal buruk merupakan penghambat kemajuan seseorang? Ya, ketika kita masih terikat, maka kita tidak akan pernah bisa maju. Kita masih bisa, saudaraku, tidak bisa betul-betul move on, tidak bisa cepat, tapi kita jadi slow, ya. Nah, itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah free from bondage, merdeka dari keterikatan. Nah, bagaimana kita bisa merdeka dari keterikatan, saudaraku? Ternyata merdeka dari keterikatan yang dimaksud di sini adalah merdeka dari segala keterikatan yang buruk. Ya, memang ada keterikatan-keterikatan yang baik yang harus tetap kita pertahankan. Ya, dan itu misalnya tertanam dalam gereja lokal, keterikatan hubungan suami istri dalam sebuah pernikahan yang kudus, keterikatan dalam sebuah komitmen untuk kita melayani, keterikatan untuk kita bekerja. Itu semua adalah keterikatan-keterikatan yang baik yang harus terus kita pertahankan. Tetapi saudara-saudara, ada keterikatan-keterikatan yang jelek, yang buruk, yang justru bisa menghambat kita tidak bisa selangkah lebih maju. Contohnya apa? Contohnya ketakutan. Ya, ada orang sampai hari ini terus terikat dengan ketakutannya. Takut dengan yang namanya ketinggian, takut melihat orang yang berbadan besar, berkulit gelap, ya kan? Misalnya juga takut nikah, atau juga takut atau khawatir tentang masa depan. Ada banyak orang tidak bisa maju. Kenapa? Karena terikat oleh ketakutan-ketakutannya. Dan ingat, Alkitab berkata, Tuhan tidak memberi roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh keberanian dan ketertiban dalam hidup kita. Katakan yes. Mungkin juga ada keterikatan trauma masa lalu. Saudara mungkin pernah mengalami kegagalan. Anda mungkin pernah mengalami yang namanya rasa malu. Atau Anda pernah mengalami yang namanya di-abuse. Atau Anda pernah mengalami yang namanya ditolak, ditinggalkan. Nah, itu adalah trauma-trauma pada masa lalu yang kalau kita tidak merdeka dari keterikatan trauma masa lalu, maka jelas kita tidak akan pernah mengalami kemajuan. Contoh lagi, cinta akan uang, ya, keterikatan tentang cinta akan uang. Uang tidak jahat, tapi sifat cinta, sifat serakah itu yang jahat. Itu sebabnya hari ini Anda mengerti bahwa kita harus belajar bahwa kita perlu duit. Karena tanpa duit ya hidup kita juga tidak akan bahagia. Memang uang bukan segala-galanya, ya kan? Nah, tetapi kalau saudara tidak punya duit ya mana tahan. Ya kan? Tapi jangan sampai tergoda, terikat, jerat oleh cinta akan uang. Dan Anda tahu bahwa hari-hari ini kan lagi viral tentang investasi penipuan yang ada di Amerika, khususnya di pusatnya di New York, saudara. Dan korbannya cukup banyak, bahkan bukan cuma di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. Dan Anda mengerti, saudara, bahwa sifat cinta akan uang, keserakahan itu, saudaraku, akhirnya akan menjadi sasaran empuk bagi para penipu. Ya, sekali lagi, kita harus belajar punya sifat sebagai investor. Karena Bapa kita di surga adalah investor yang terbaik. Tapi kita harus bisa invest secara cerdas, secara sehat.
Anda harus pelajari lebih dulu apakah itu sesuatu keuntungan yang wajar atau sesuatu yang tidak wajar. Dan mari kita belajar, kita harus bisa merdeka dari cinta akan uang. Termasuk juga ada orang yang masih terikat dengan pornografi. Ada yang masih terikat dengan yang namanya free sex. Ada yang masih terikat dengan yang namanya onani, masturbasi. Ada juga terikat dengan perselingkuhan. Ada juga yang terikat dengan shopaholic. Wah, yang namanya shopping. Ya, jadi akhirnya shopping tidak salah. Tapi kalau sampai gila shopping, saudara, itu yang berbahaya. Ada juga yang orang yang terikat dengan rokok, dengan alkohol, dengan drugs. Ada orang terikat dengan perjudian. Ada orang terikat dengan pergaulan-pergaulan yang buruk. Bahkan juga dengan kebencian atau luka kekecewaannya. Nah, hari ini, saudara sendiri yang tahu apa kira-kira keterikatan yang buruk yang masih menghambat hidup kita selama ini, yang membuat kita tidak bisa maju dalam Tuhan, yang membuat kita tidak bisa mengalami percepatan di dalam pertumbuhan iman dan rohani kita, tapi kita selalu lamban, kita bahkan tidak pernah mengalami pertumbuhan kedewasaan. Dan mari kita belajar seperti yang Paulus tadi ingatkan, marilah kita, bukan orang lain, bukan Tuhan, tapi kita lebih dulu yang harus bertekad mau punya sebuah keputusan untuk menanggalkan, melepaskan, merdeka dari setiap keterikatan yang buruk. Saya mau lihat sekarang saudara, siapa saudara yang mau merdeka dari setiap keterikatan yang buruk? Coba lambaikan tangan saudara, berikan jempolnya goyang ya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab. Saudara, memang mudah orang berkata, oh harus lepas dari keterikatan. Tapi jujur ya, saudara mungkin ada saudara yang berkata, Pastor, saya ini sudah bertahun-tahun, sudah punya addicted dengan yang namanya alkohol. Saya sudah punya addicted, keterikatan, kecanduan dengan yang namanya game. Saya sudah kecanduan dengan pornografi. Saya sudah kecanduan dengan yang namanya semua hal-hal yang negatif. Nah, bagaimana saya bisa merdeka? Bagaimana saya bisa lepas? Bagaimana saya bisa menang? Nah, itu sebabnya, saudara, sekali lagi, firman ini bukanlah sesuatu yang muluk-muluk, yang membuat saudara cuma hanya menambah pengetahuan, tapi kita tidak bisa praktekkan. Itu sebabnya saya selalu senang dan selalu saya yakinkan bahwa setiap kali saya sampaikan firman, ini sesuatu yang akan mudah untuk kita aplikasikan. Asal kita mau, ingat Tuhan tidak mempersulit hidup kita. Seringkali kita sendiri yang jadi ribet, ruwet, ya kan, gara-gara kita sendiri. Nah, itu sebabnya, saudaraku, kita akan belajar bersama-sama bagaimana rahasia merdeka dari keterikatan. Akan ada beberapa poin yang kita belajar dari ayat-ayat Alkitab. Yang pertama, lihat Yohanes 8 ayat 32. Tuhan Yesus berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Ucapkan bersama saya, mengetahui kebenaran. Ya, bukan cuma dibaca, bukan cuma mendengar kebenaran, bukan cuma melihat kebenaran, tapi harus mengetahui. Ucapkan bersama saya keras, mengetahui kebenaran. Ya, dan akibatnya apa? Kebenaran itu yang kita ketahui akan memerdekakan kehidupan kita. Then you will know the truth. Kita harus mengetahui kebenaran itu. And the truth will make you free. Ya, siapapun saudara, seberapa buruk keterikatan kita, seberapa lama keterikatan kita, Tuhan Yesus memberikan kita jalan kemenangannya. Ketika saudara dan saya mengenal kebenaran, mengerti kebenaran dengan baik, maka pengenalan akan kebenaran itu akan memerdekakan hidup saudara dan saya. Nah, dari ayat kita belajar, poin yang pertama, rahasia merdeka dari keterikatan adalah lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Fight off bondage with the ultimate truth. Mari kita lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Kenapa? Karena kebenaran yang dipahami, yang diingini akan memerdekakan kita dari setiap ikatan-ikatan yang buruk.
Setiap kebenaran yang kita pahami, aku paham benar nih, dan kita inginkan, itu akan memerdekakan kita dari setiap ikatan yang buruk. Saudara sekalian, beberapa bulan yang lalu, saya waktu baca sebuah buku, ada sebuah film yang disarankan dan menjadi sebuah contoh daripada buku tersebut. Akhirnya saya tertarik, dan itu adalah film serial yang pernah ditayangkan oleh stasiun Fox, dan itu film yang sudah cukup lama sebetulnya. Dan ternyata ini film, akhirnya saya coba cari, saya lihat beberapa serialnya, dan akhirnya memberikan sebuah inspirasi untuk setiap kita. Dan saya tidak berkata bahwa sudah harus nonton film ini, tapi saya ceritakan saja. Ya, enak kan? Gratis, mendengarnya juga cepat daripada Anda nonton terlalu lama. Nah, Anda tahu bahwa film ini judulnya adalah Prison Break. Ya, Prison Break ini adalah film yang kisahnya itu adalah yang depan ini adalah seorang bernama Michael Scofield. Ya, dia adalah seorang ahli engineering, seorang yang punya kepandaian, punya pengetahuan, punya sebuah pendidikan yang sangat hebat. Jadi orangnya cerdas, brilian. Dia mengetahui banyak hal tentang barang-barang tertentu. Dan dia punya kerjaan yang sangat bagus di sebuah perusahaan. Karena dia adalah seorang engineering yang luar biasa. Nah, Anda tahu, dia punya kakak bernama yang di belakang adalah Clinton Scofield. Kakaknya ini ternyata masuk dalam penjara yang ada di Chicago, penjara Fox River, ya, Fox River Prison, ya. Dan Anda tahu, saudara, bahwa kakaknya ini, Clinton, dia akan dijatuhi hukuman mati karena dituduh menembak, membunuh adik daripada wakil presiden Amerika waktu itu. Padahal, saudara, Clinton ternyata dijebak. Semuanya itu cuman sebuah skenario. Dan ternyata apa yang terjadi? Adiknya Michael tahu bahwa kakaknya tidak bersalah. Itu sebabnya apa yang dia lakukan. Akhirnya Michael punya sebuah misi untuk membebaskan kakaknya dari penjara. Nah, apa yang dilakukan oleh Michael? Dia akhirnya, saudaraku, yaitu mempelajari semua blueprint daripada penjara Fox itu. Dia seorang yang kerja di perusahaan arsitek dan sebagainya. Jadi dia akhirnya cari dan dia dapat. Dia pelajari semua. Itu ruangan-ruangannya, bentuknya seperti apa, bahkan saluran-saluran listriknya, saluran AC-nya, heaternya, saluran airnya, pembuangan airnya, selokannya, semua dia pelajari. Dan karena cukup rumit, supaya dia tidak sampai lupa, akhirnya Michael, saudara, itu menggambar dan akhirnya ditato, saudaraku, di badannya, ya, di sekujur badannya ditato. Dan Anda tahu kalau orang melihat sepintas seperti sebuah tato gambar yang antik, yang unik. Padahal kalau orang yang cerdas meneliti gambar itu, ternyata itu adalah blueprint daripada penjara Fox River yang ada di Chicago itu, saudaraku. Nah, Anda tahu kenapa? Karena dia perlu peta itu, karena semua bagiannya ada petanya. Itu ada garis-garisnya, itu ada saluran listriknya di penjara itu, ada ruangan-ruangannya, ada gedung-gedungnya, dan bagaimana nanti dia bisa bebas bersama kakaknya. Dan akhirnya Michael Scofield, saudara, dia pura-pura merampok di bank, akhirnya supaya dia dijebloskan ke dalam penjara, dan akhirnya dia ketemu dengan kakaknya, dan akhirnya dia buat perencanaan, dan singkatnya, ya, saudara, Anda tahu, akhirnya Michael berhasil membawa kakaknya Clinton ini bisa keluar dari penjara, karena dia tahu bahwa kakaknya tidak bersalah, yang hampir dihukum mati di kursi listrik di dalam penjara tersebut. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Michael ini menginspirasi. Bicara tentang apa? Sebelum dia melakukan misi membebaskan dirinya dan membebaskan kakaknya, yang akhirnya juga ada beberapa narapidana yang lain yang tahu rencana itu, kebongkar, akhirnya juga mau ikut rombongan, saudara, dan Anda mengerti bahwa ternyata Michael lebih dulu harus belajar, mengerti dulu, mengenal dulu tentang kondisi penjaranya.
bangunan-bangunannya, gedung-gedungnya, bahkan sampai saluran listriknya, saluran AC-nya, sampai saluran airnya, semua dia pelajari supaya dia nggak lupa, sampai dia tato semua di sujud tubuhnya. Jadi itu rencananya matang, sampai akhirnya kalau dia lupa, dia lihat di bagian badannya yang mana. Dia ingat, oh ini pintu yang harus dia bobol, oh ini saluran air yang harus dia lewati, dan sebagainya. Dan Anda tahu, akhirnya dia berhasil merdeka dari penjara tersebut. Nah, saudaraku, bukankah hal yang serupa di mana Tuhan Yesus, dia juga rela turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan percayalah bahwa Yesus sang kebenaran sejati sanggup memerdekakan hidup saudara dan hidup saya. Yang percaya katakan yes. Nah, saudara, mari kita belajar seperti Michael Scofield tadi. Kita harus bisa mengetahui lebih dulu. Oh, di penjara ini apa yang terjadi? Oh, nanti sampai dia itu pelajari. Nanti penjaga penjaranya jam berapa saja lewat ke memeriksa setiap ruangan-ruangan di penjara tersebut, ya. Nah, akhirnya dia bisa membuka, yaitu saudaraku, wastafel yang ada di kamar penjaranya, dan akhirnya dia bisa masuk nyelinap, dan itu dia kerjakan sampai semua rencananya matang, dan akhirnya dia berhasil keluar dari penjara tersebut. Nah, saudaraku, kita harus mengizinkan kebenaran Tuhan itu memerdekakan kita untuk kita ketahui benar. Nah, saya bersyukur kalau saudara-saudara di masa pandemik ini, saudara, terutama saya acungi jempol untuk semua keluarga besar BMC New York. Anda begitu luar biasa. Anda rajin dalam ibadah work from home ini, saudara, ini luar biasa. Saya percaya firman-firman Tuhan yang Anda dengar akan memerdekakan kita. Katakan amin. Nah, cara merdeka melalui kebenaran sejati adalah apa? Izinkan kebenaran mengubah cara pandang kita. Nah, ini loh. Saudara, nggak peduli berapa banyak koleksi khotbah saudara, nggak peduli berapa banyak kenalan pendeta yang saudara kenal dengan baik, nggak peduli Anda punya catatan khotbah, ribuan catatan khotbah pendeta-pendeta yang top, saudara, nggak peduli Anda punya Alkitab berapa banyak, berapa translation, sulit banget saya, berapa terjemahan ya, atau nggak peduli, saudara. Tapi kalau saudara tidak mau mengizinkan firman itu mengubah cara pikir kita, maka jelas kita tidak akan pernah merdeka. Ini contoh ya. Kalau orang ini bilang gini, pokoknya ini ya, saya ini ya orangnya pokoknya selamanya nggak akan mau ngampuni. Saya ini memang pembenci, saya nggak akan pernah bisa ngampuni. Kamu boleh ngampuni, tapi saya akan dendam selamanya. Nah, saudara, ketika dia dengar firman tentang kebencian dan pengampunan, tapi dia tidak izinkan itu mengubah cara berpikirnya. Dia anggap bahwa, oh kalau saya mengampuni si monyet satu itu, maka yang untung itu adalah si monyet itu. Nah, saya rugi yang ngampuni. Tapi sejak saudara baca Alkitab, wow, kebalik. Ternyata Alkitab menceritakan saat kita mengampuni, maka yang diuntungkan bukan orang yang kita ampuni. Yang diuntungkan siapa? Kita. Kita diampuni Tuhan, kita juga hidup bahagia, makannya pun enak, tidurnya pun nyenyak. Amin, saudaraku. Bahkan diberkati Tuhan, doa dijawab. Oh, yang untung ternyata saya kalau saya ngampuni. Nah, sejak kebenaran firman itu mengubah cara berpikir kita, nggak perlu tunggu berapa tahun, hanya berapa jam saat ada orang nyakiti saudara, langsung bersih-bersih, langsung di-delete semuanya, langsung dilepaskan pengampunan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Contoh lagi, kalau orang bilang begini, pendeta cuman bicara soal perpuluhan, soal persembahan, waduh pendeta cuman mata duitan, cari duit. Nah, saudara, kalau orang anggap bahwa itu persembahan adalah sesuatu yang merugikan dirinya, maka dia anggap apa? Itu semuanya saya nggak melakukan. Tapi kalau saudara ngerti kebenaran firman,
dan mengubah cara berpikir kita. Wow, ternyata waktu aku mengembalikan milik Tuhan, ternyata pada waktu aku menabur, aku waktu memberi, itu ternyata aku malah bahagia, aku malah diberkati, aku malah hidup mengumpulkan harta di surga. Dan izinkan kebenaran itu mengubah konsep berpikir kita. Yang setuju, katakan amin. Ya kan? Contoh nih, contoh. Bapak-bapak orang tua yang punya anak yang mungkin tambah lama tambah tambun misalnya. Mungkin bukan anak kita, mungkin pasangan kita. Coba lirik kanan kiri dulu. Ya, apakah pasangan saudara di masa pandemi ini tambah tambun? Tambah makmur ya kan? Nah, terus kalian, selama orang tidak mengerti betapa pentingnya diet, betapa pentingnya gaya hidup sehat, betapa pentingnya olahraga, coba lihat, selama orang konsep berpikirnya belum nangkep, mau diajari kayak apapun, ayo olahraga, ayo makan yang sehat, dia cuman ya kamu sajalah, saya sih enggak, ya kan? Kenapa? Karena dia belum mengizinkan kebenaran itu mengubah konsep hidupnya. Hari ini mari ubahlah konsep cara berpikir kita sesuai dengan kebenaran. Amin. Berikutnya, datang kepada tahta kasih karunia Yesus. Haleluya. Tak berkesudahan kasih rahmat Tuhan. Dia Tuhan yang sanggup melepaskan kita. Dia Tuhan yang sanggup memerdekakan saudara dan saya. Yesus sendiri yang berkata bahwa roh Tuhan ada padanya. Dia sanggup membebaskan kita dari setiap belenggu, dari setiap penjara yang memenjara dan membelenggu hidup kita. Dan saya sendiri mengalami begitu banyak kemerdekaan ketika saya datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Berikutnya, sadar dan bertekad kuat untuk merdeka dari setiap ikatan-ikatan buruk. Saudara, biar firman ini menginspirasi dan mengingatkan kita. Masih ada keterikatan-keterikatan apa yang masih mengikat saudara, yang membuat saudara tidak bisa selangkah lebih maju daripada yang lain. Yang pertama, saudaraku, lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Saudara, selama orang tidak menginginkan, tidak bertekad kuat untuk merdeka dari keterikatan yang buruk, maka dia tidak akan pernah bisa merdeka. Ada sebuah kesaksian, saudara, ada seorang pria yang terikat dengan drugs. Dan ngedrugsnya sudah sangat-sangat mengerikan sekali. Sudah tahapnya tahap yang kelas berat, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Kakaknya, orang tuanya, adiknya sudah memberikan semua kebenaran firman, sudah mengingatkan, tapi tidak mengubah hidupnya. Si orang ini, si pria ini tambah lama tambah semakin hancur dengan semua keterikatannya. Sampai Anda tahu satu hari ada sebuah perubahan. Kapan perubahan yang terjadi? Ketika si pria ini, saudara, akhirnya setelah dia menikah dan dia punya anak yang pertama. Nah, kelahiran anak yang pertama ini ternyata membuat sebuah pemahaman dalam dirinya bahwa istri dan anaknya membutuhkan figur suami, membutuhkan figur seorang ayah yang baik. Kalau dia terus hidup dalam drugs, kalau dia terus terikat dengan narkoba, maka jelas dia tidak akan pernah bisa menjadi suami yang baik atau orang tua, ayah yang baik. Dan akhirnya dia datang kepada kakaknya, dan kakaknya akhirnya mengajarkan, kalau kamu memang bertekad kuat, kamu harus punya sebuah keputusan yang bulat. Kamu mau lepas? Mau, Kak? Oke, saya punya kenalan di Amerika. Saya mau bawa kamu, supaya kamu bisa ke Amerika 1 bulan. Kamu kerja di Amerika, dan nanti kamu di sana, kamu kan nggak bisa bahasa Inggris. Pokoknya kami atur supaya kamu live in dan kerja. Ya, di tempat kerjaan kamu akhirnya bisa berjuang untuk lepas. Akhirnya dia setuju. Anda tahu dia diterbangkan oleh keluarganya ke Amerika, di California. Dan Anda mengerti 1 bulan dia di sana, kerja di restoran Asia, lalu di atasnya restoran itu dia tinggal di sana. Dia tinggal, saudaraku, dalam keadaan, saudaraku, nggak bisa berbahasa Inggris. Jadi dia nggak bisa komunikasi dengan orang-orang luar. Dan Anda tahu, saudaraku, dalam keadaan begitu, saudaraku, dia sakau di sana, dia sampai ketagihan dengan narkoba, tapi dia tidak mau, saudaraku, dan tidak bisa cari obat lagi. Sampai di kamarnya dia sakau berhari-hari, dan akhirnya dengan tekad yang kuat, dia lewati masa sulit itu. Akhirnya 1 bulan lewat,
dia benar-benar merdeka. Dan akhirnya, saudara, dia balik pulang ke Indonesia. Dan sampai hari ini, dia lepas dari narkoba, bahkan dia dipakai Tuhan, bersaksi, dan juga menolong mereka yang terikat dengan narkoba. Izinkan kebenaran sejati memerdekakan hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana rahasia merdeka dari keterikatan? Amsal 27 ayat yang ke-7. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa sehari-hari, kalau kenyang, madu pun ditolak. Kalau lapar, yang pahit pun terasa enak. Ya. Jadi kalau kenyang, madu pun ditolak. Orang kalau sudah kenyang, apapun tawaran yang manis, yang menggiurkan akan ditolak. Tapi kalau orang lapar, yang pahit pun, yang tidak enak pun akan terasa enak dan dia akan makan. Nah, saudara, dari ayat ini kita belajar bahwa orang mau makan apapun kalau ia lapar. Ya kan? Tapi kalau dia kenyang, maka ditawarin apapun, dia tidak akan pernah mau makan. Kalau orang sudah kenyang, gambaran sudah puas, maka dia ditawarin apapun, dia akan menolaknya. Nah, dari ayat ini kita belajar sebuah kebenaran, bahwa untuk melawan rasa puas terhadap suatu keterikatan yang buruk, maka harus dilawan, dibuat supaya orang ini punya rasa haus, punya rasa lapar, atau menginginkan sesuatu yang lain, yang jauh lebih menarik, yang jauh lebih baik dari apa yang mengikatnya selama ini. Kenapa? Karena kalau dia tidak ditawarin sesuatu yang jauh lebih baik, dan tidak dibuat sampai dia menginginkan yang jauh lebih baik itu, maka dia selamanya akan merasa, aku udah puas kok dengan yang aku sudah seneng kok dengan keterikatanku dengan pornografi, aku nggak mau lepas. Kenapa? Karena dia udah merasa kenyang, ditawarin untuk lepas dia nggak mau. Jadi kita harus membangun dan menolong orang itu untuk apa? Lawan keterikatan dengan kenikmatan. Nah, fight off bondage with enjoyment. Ya kan? Saudara, lawan keterikatan dengan kenikmatan. Nah, jangan lawan kenikmatan dengan kesengsaraan. Nah, ini persoalannya, ya kan? Banyak orang, contohnya, ada anak kita, atau suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita, keterikatan dengan game. Ada nggak yang terikat dengan game? Halo? Atau keterikatan nonton drama Korea. Boleh sih nonton drama Korea, tapi jangan addicted, ya kan? Ada yang keterikatannya, kalau yang namanya ndak kerja, itu namanya ndak enak. Bahkan sampai ndak ke gereja pun nggak apa-apa, yang penting kerja, dapat duit. Nah, itu keterikatan. Saudara, jangan lawan keterikatan dengan hal yang sengsara. Contoh, supaya kamu lepas dari pornografi, kamu harus doa puasa 40 hari 40 malam. Ya, bukan berarti nggak perlu puasa, perlu. Tapi kalau seorang untuk melawan kenikmatan dengan yang namanya kesengsaraan, dia akan menolak. Nah, sudah jujur ya, kalau Anda tanya, yang namanya dosa, yang namanya keterikatan itu sesuatu yang nikmat nggak? Oh iya, bagi orang itu awalnya, tapi lama-lama menjadi sesuatu yang memuakkan karena mengikat dan membuat dia tidak bisa lepas, ya kan? Nah, perselingkuhan misalnya, ya kan? Anda tahu awalnya nikmat, tapi akhirnya jadi sesuatu yang mengikat dan memuakkan. Dan seringkali ada orang mau lepas dari perselingkuhan itu sesuatu yang sulit. Nah, kita harus belajar gini, jangan lawan kenikmatan dengan kesengsaraan, tapi lawan kenikmatan dengan kenikmatan. Nah, caranya bagaimana? Melawan keterikatan dengan kenikmatan. Ganti keterikatan dengan kenikmatan lain yang positif. Nah, ganti keterikatan itu dengan kenikmatan lain yang positif, ya. Contoh, ya kan? Ada yang saksi, saudaraku, bagaimana dia berdoa kepada Tuhan minta hikmat karena anaknya terikat dengan game. Waduh, sudah jarang keluar dari kamar, pokoknya di depan komputer terus, ya kan? Kenapa? Terikat dengan game. Nah, bagaimana caranya dia menghentikan anaknya? Dia udah doa, dia udah minta nasihat, sudah dinasehati, bahkan ada pendeta yang sudah memberi nasihat, anaknya nggak berubah-berubah. Anaknya tetap terikat dengan game.
Sampai akhirnya Tuhan memberi dia hikmat bahwa jangan lawan kenikmatan dengan kesengsaraan. Orang tidak akan mau melepaskan kenikmatannya. Seperti tadi, orang yang udah kenyang, ditawarin yang madu, yang menyegarkan, yang menyehatkan, dia akan tolak. Jadi, saudaraku, akhirnya apa yang dia lakukan? Orang tua ini cari tahu siapa sih teman-teman main game anak-anaknya. Karena biasa main game itu ada grupnya, ya kan? Nah, ada komunitasnya. Setelah dia tahu, akhirnya teman-temannya itu bukan dimarahi, tapi oleh orang tuanya diajak datang ke rumah mereka. Disediakan makanan, kemudian diajak ngobrol, berteman. Wah, anaknya senang. Kenapa? Papanya, mamanya welcome dengan teman-temannya yang juga suka main game. Karena tadinya papa mamanya selalu marah-marahin, maka anaknya jadi tambah tidak mau lepas. Nah, setelah teman-temannya semua ada di rumah, diajak main game bersama, oleh orang tuanya akhirnya, ayo kita sama-sama pergi ke mall, jalan-jalan. Ayo sama-sama main basket. Ayo sama-sama kita pergi ke pantai. Nah, Anda tahu kenikmatannya main game pelan-pelan diganti, dicoba, ditawari kenikmatan baru, tapi yang positif. Contohnya kenikmatan kebersamaan dengan keluarga, kenikmatan untuk olahraga, kenikmatan untuk ke gereja, untuk kenikmatan membagi makanan bagi orang-orang miskin. Ada orang merasa senang loh seperti itu. Ada juga kenikmatan mungkin misalnya hal yang positif, kenikmatan masak ya kan, diajak masak ya kan, daripada main game ayo masak sama-sama ya toh. Kemudian saudaraku, ini akan menolong sampai akhirnya itu anak bukan cuma lepas, tapi komunitasnya, saudaraku, itu juga sama-sama lepas. Tetap mereka main game, tapi mereka bisa batasi hanya 1 hari berapa jam. Selebihnya mereka bisa ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang positif. Contoh lagi, cara lepas dari kecanduan seks yang salah, baik itu pornografi, baik itu perselingkuhan, dan sebagainya. Gantilah dengan saudaraku, sebuah kegiatan positif, mancing ya kan, ya asal jangan mancing kerusuhan. Ya kan, kemudian ganti dengan apa, oh ayo kamu kan punya hobi foto, ayo kamu coba jadi fotografer ya kan, pokoknya diganti. Dan juga oh kamu kan suka untuk jalan-jalan, ayo kita jalan-jalan. Jadi waktunya yang biasanya nganggur dan akhirnya jatuh lagi dalam dosa perzinahan atau jatuh lagi dalam pornografi, akhirnya diganti dengan kenikmatan yang positif. Lalu juga contohnya adalah apa? Ini terutama saudara tips bagi orang yang sudah menikah. Kalau sampai pasangan kita mulai jatuh dalam perselingkuhan. Nah, jangan cuma didoakan atau cuma ditengkingi saudara, tapi ternyata lawan kenikmatan dengan kenikmatan. Nah, para istri ya coba mulai periksa diri, ya kan? Kenapa? Maaf kata, saudaraku, di rumah tiap hari sama istrinya dicemberutin, dijahati, ya kan, dijudesi. Sementara sang suami kalau di luar rumah, disenyumin sama para wanita-wanita, ya kan. Sementara kalau di rumah, ya sang suami lihat daster istrinya yang sudah sejak zaman tahun 2001 datang dari Indonesia sampai 2021, si daster itu sudah tidak pernah lepas dan itu gambar batiknya sudah tidak kelihatan jelas, lubang di mana-mana, baunya udah bau minyak angin, baunya bau minyak goreng. Ya toh, sementara sang suami kalau di kerjaan kelihat wanita lain yang cantik, rapi, wangi, baunya Chanel number 5. Nah, jadi saudara, para istri-istri juga harus apa? Rebut cinta suami kembali, ya kan? Nah, jadi lawan kenikmatan bukan malah dengan kesengsaraan. Lalu suami kemudian malah saudara dikunci di kamar ya, bukan. Tapi lawan dengan kenikmatan. Pak, aku ternyata lebih sayang kamu daripada wanita lain. Wah, akibatnya saudaraku, sang suami jatuh cinta kembali. Amin. Demikian juga saudara, sang istri kalau sampai ada keterikatan yang lain, suami harus bisa betul-betul melawan kenikmatan, bukan dengan yang lain, tapi dengan kenikmatan yang positif. Dan saya percaya ketika kita menemukan kenikmatan, bahkan sampai akhirnya kita bisa bawa orang itu sampai yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wah, kalau sampai dia udah membangun kesukaannya, yaitu cinta Tuhan,
dengar firman Tuhan, baca Alkitab, beribadah, sampai dia menikmati kesukaan doa, kenikmatan doa. Wah, keren. Orang itu akan bisa lepas dari semua keterikatan yang buruk. Lawan kenikmatan dengan kenikmatan. Lawan keterikatan dengan kenikmatan. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia merdeka dari keterikatan, Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa sehari-hari. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia. Lihat dalam GNT version ya, dikatakan you might learn their habits. Kamu akan belajar kebiasaannya, habits-nya, ya, dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Saudara sekalian, ternyata kalau kita salah bergaul, maka kebiasaan orang yang salah itu akan membuat kita ketularan dengan kebiasaan yang salah juga. Ingat Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ternyata sebuah habits, sebuah kebiasaan yang baik akan rusak gara-gara kita berdekatan dengan orang-orang yang punya bad habit. Sebaliknya, bad habit akan berubah jadi baik kalau kita terus menularkan, membangun sebuah kebiasaan yang baru. Yang pertama tadi, lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Yang kedua, lawan keterikatan dengan kenikmatan. Yang ketiga, lawan keterikatan dengan budaya baru. Fight off bondage with a new culture. Lawan keterikatan dengan budaya yang baru. Saudara sekalian, untuk kita bisa lepas dari semua keterikatan kita, tinggalkan budaya lama dan mulai bangun sebuah budaya yang baru. Saudara, kalau kita mau merdeka, maka bakar jembatan lama kita, supaya kita tidak bisa kembali melewati jembatan yang sudah pernah kita lewati. Kalau supaya kita tidak kembali lagi kepada yang lama, bakar perahu kita yang lama, dan bangun sebuah perahu yang baru. Saudara sekalian, pada waktu perang Amerika dengan Vietnam, saudara, apa yang terjadi? Presiden Amerika kaget mendapat laporan. Ternyata dari tentara Amerika yang dikirim dalam perang di Vietnam, dijumpai di data, hampir sepertiga tentara Amerika menggunakan drugs. Hal ini membuat Presiden Amerika tidak bahagia, terganggu. Kenapa mereka tadinya adalah tentara baik-baik, kok malah di medan perang Vietnam, kok malah jadi ikut ngedrugs? Diselidiki, saudara, ternyata kenapa? Karena mereka tertular oleh tentara-tentara Amerika yang sudah lama menggunakan drugs sejak dari Amerika. Dan ketika di medan perang Vietnam itu mereka stres dan ketakutan melihat musuh atau melihat juga teman-temannya yang mati terluka, maka akhirnya pengaruh yang buruk itu menjalar dengan cepat. Sepertiga tentara Amerika waktu itu yang dikirim ke Vietnam menggunakan drugs. Lalu akhirnya Presiden Amerika menarik sepertiga orang tentara-tentara yang terikat drugs itu pulang kembali ke Amerika. Dan yang menarik ketika mereka pulang, diteliti, saudara, ternyata lebih dari 75% tentara Amerika yang tadinya menggunakan drugs di Vietnam, di medan perang, waktu mereka balik kembali ke rumah mereka, kembali ke keluarga mereka, kembali pada orang-orang yang mereka cintai, maka ternyata mereka 75%-nya berhasil lepas. Sementara 25%-nya tetap menggunakan drugs. Kenapa 75%? Mayoritas. Karena ternyata diteliti di survei. Karena tentara Amerika itu, akhirnya waktu mereka pulang, mereka membangun suasana yang baru. Beda dengan waktu ada di medan perang. Mereka tidak lagi berdekatan dengan, yaitu teman-teman mereka yang menggunakan drugs. Dan akibatnya, mereka bisa lepas. Dan saudaraku, lawan keterikatan dengan membangun budaya yang baru. Caranya bagaimana? Cara merdeka dengan membangun budaya yang baru. Pilih pergaulan dan atmosfer yang membangun. Kalau saudara mau berhenti jadi tukang gosip,
Stop bergaul dengan sesama penggosip. Ya kan? Jadilah true worshiper, bukan true gossiper, ya kan? Nah, kalau saudara mau berhenti dari judi, saudara harus jauhi teman-teman penjudi. Kalau Anda mau, saudaraku, tidak hidup dalam kepahitan terhadap gereja, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang kepahitan dengan gereja. Kenapa? Kalau tidak, saudara akhirnya akan tertular. Berikutnya, bangun kebiasaan baru yang positif dan sehat. Ya, dan ada peneliti yang berkata minimal membangun sebuah kebiasaan baru itu minimal harus berapa lama? 21 hari, atau ada yang juga berkata 40 hari, dan itu kalau dibangun terus, maka lama-lama menjadi sebuah habits, new habits, kebiasaan yang baru. Hari ini saudara, mari kita belajar. Kalau saudara mau menjadi orang yang maju selangkah, maka kita harus belajar merdeka dari setiap keterikatan yang buruk. Alami kemerdekaan dari ikatan buruk agar kita bisa selangkah lebih maju. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan menghalangi kita. Bukan Tuhan lebih dulu, bukan orang lain lebih dulu, tapi kita lebih dulu. Dan rahasia merdeka dari keterikatan ada 3 poin yang kita sudah belajar. Yang pertama, lawan keterikatan dengan kebenaran sejati. Izinkan kebenaran firman mengubah cara berpikir kita. Izinkan kebenaran firman memperbarui kita. Datanglah kepada tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Yang kedua, lawan keterikatan dengan kenikmatan. Saudara harus bisa temukan kenikmatan-kenikmatan baru. Kenikmatan-kenikmatan yang positif. Kenikmatan-kenikmatan di dalam Yesus. Sampai Paulus berkata, apa yang dahulu aku anggap penting, aku buang karena sejak aku terima Yesus, maka aku anggap semuanya itu sampah. Kenapa? Karena Paulus mendapatkan kenikmatan yang baru, kepuasan sejati di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, lawan setiap keterikatan dengan membangun budaya yang baru. Dan saya percaya kita akan terima pengurapan dari Tuhan. Dimanapun kita berada, dan saya akan berdoakan supaya kita mengalami kemerdekaan. Karena Alkitab berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Alkitab berkata, sebab pengurapan itu akan mematahkan setiap kuk dan belenggu. Dan sebelum kita terima pengurapan, kita bersama-sama datang hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama.